Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi pemanasan global yang beranggotakan Saya Nasrullah Sarif. Saya Nurul Fadilangga. saya Nurhaliza Fardi, saya Dita Syarani, Saya Sefeni Nur. kepada Nasrullah dipersilakan. Materi pemanasan global. Apakah kalian menyadari bahwa lingkungan sekitar kalian telah banyak berubah? Suhu udara yang tak lagi sejuk, musim kemarau dan musim hujan yang lamanya tidak selalu sama dari tahun ke tahun. Daerah yang tidak biasanya terkena banjir, kini terdapat banjir, dan banyak perubahan lainnya. Fakta-fakta perubahan lingkungan. Pemanasan global, peningkatan suhu permukaan bumi. Tentu, kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut, bukan? Pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh para ilmuwan di institusi dan NASA untuk studi luar angkasa atau JISS yang ditunjukkan pada gambar 8.21. Bumi telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata lebih dari 1 derajat Celcius sejak 1880. Badan Meteorologi Dunia atau WMO memprediksi kenaikan suhu udara hingga 1,5 derajat Celcius pada 2024. Ada buktinya bahwa telah terjadi pemanasan global. Materi telusuri fakta-fakta berikut ini. Peningkatan suhu permukaan air laut. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengaman Kondisi Samudra dan Atmosfer Amerika NOAA, suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius pada Agustus 2019. Permukaan laut mencapai suhu tertingginya sepanjang sejarah pada 2019. Suhu air laut meningkat 2-3 derajat Celcius dibanding dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang paling sensitif terhadap peningkatan suhu. Pemanasan ini terjadi hingga kedalaman 700 meter dari permukaan laut. Berdasarkan pembagian zona lautan, wilayah kedalaman tersebut merupakan wilayah yang paling tinggi keanekaragaman hayatinya. Makhluk-makhluk yang hidup bergantung pada suhu permukaan laut itu antara lain anemon laut, udang, dan penyu. 2. Menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya Wijaya Papua. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki pegunungan es seperti Puncak Everest di Himalaya? Satu-satunya tempat di wilayah Indonesia yang diselimuti lapisan salju berada di pegunungan Jaya Wijaya Papua. Salah satu puncak pegunungan Jaya Wijaya yang terkenal adalah Puncak Chartens. Puncak Chartens ini masuk ke dalam 7 puncak tertinggi dunia atau World Seven Summit yang menjadi destinasi favorit para pendaki. Kini, hamparan es yang disebut sebagai salju abadi ini tak lagi abadi. Pada tahun 1850, Glacier memiliki luasan 19,3 km pangkat 2. Pada tahun 2018, luasan glacier tersebut hanya tersisa 0,5 km pangkat 2. Proses pengurangan luas glacier tersebut seperti gambar ditunjukkan gambar 8.4. 3. Mencairnya es di kutub. Bumi ini memiliki hamparan daratan yang berupa es sekitar 90% bagian hamparan daratan es berada di Antartika, sedangkan 10% bagian sisanya berada di lapisan Greenland. Es Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Apabila dicitrakan dari luar angkasa, es Antartika dan Greenland nampak seperti hamparan atau bintik berwarna putih cerah.
Putih merupakan warna yang dapat memantulkan gelombang atau panas dengan baik, sehingga fungsi hamparan es tersebut adalah untuk memantulkan kembali panas berlebih menuju ke luar angkasa agar suhu bumi terjaga. Hal tersebut juga menyebabkan kutub utara lebih dingin dibandingkan bagian bumi lainnya, sehingga hilangnya es di kutub dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi. Gambar 8.5 menunjukkan bahwa persentase penurunan rata-rata luas es per dekade dalam rentang waktu Januari 1975 hingga 2014 sebesar 3,2%. 4. Kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah kenaikan permukaan laut, sebab air limpasan percairan es tentu akan bermuara di laut dan meningkatkan ketinggian permukaan air laut. Menurut data yang dirilis oleh NASA, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 9,7 mm dengan rata-rata peningkatannya adalah 3,3 mm per tahun. Dampak peningkatan ketinggian permukaan air laut ini akan sangat dirasakan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut. Bencana banjir rob dan kenaikan permukaan air laut yang lebih tinggi saat terjadi pasang akan sering terjadi. 5. El Nino dan La Nina atau cuaca ekstrim. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2020, curah hujan di wilayah Indonesia begitu tinggi. Apa yang sedang terjadi di wilayah Indonesia saat ini? BMKG yang memprediksi peningkatan akumulasi curah hujan sebesar fenomena La Nina terkait potensi curah hujan yang akan naik sebesar 20% sampai 40%. Apa itu fenomena La Nina yang disebut oleh BMKG? Apa hubungannya dengan apa yang terjadi di Indonesia? Apa hubungannya peningkatan suhu permukaan laut dengan fenomena cuaca ekstrim Indonesia? El Nino. Peristiwa El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dengan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa El Nino di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung berkurang. La Nina. Peristiwa La Nina merupakan peristiwa menurun suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa La Nina di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung meningkat, sementara di Samudra Pasifik tropis curah hujan menurun. Angin timur laut yang normal di sepanjang ekuador menjadi lebih kuat. 3. Netral. Kondisi netral ini merupakan keadaan El Nino atau La Nina. Kondisi ini merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Fenomena El Nino dan La Nina ini berdampak pada makhluk hidup. Peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. Setelah membaca fakta-fakta perubahan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini, menurut pendapat kalian, indikator apa yang memberi petunjuk bahwa telah terjadi perubahan lingkungan? Kalian telah mengetahui fakta-fakta terkait perubahan lingkungan. Peningkatan kadar CO2. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer telah dicatat sejak tahun 1998 oleh ilmuwan bernama Charles David Keeling. Selanjutnya, para ilmuwan melacak data akumulasi CO2 di atmosfer bumi menggunakan kurva Keeling yang datanya diukur terus-menerus dari Observatorium Mauna Loa di Hawaii. Peningkatan kadar CO2 dari waktu ke waktu terus menjadi dimulai sejak zaman Eosen, yaitu periode dalam skala geologi yang terjadi sekitar 60 sampai 40 juta tahun yang lalu. Hal ini penting dipelajari dalam sejarah
Catatan CO2 yang memberi bukti kuat hubungan antara tingkat CO2 dan keadaan iklim yang hangat. Dengan mempelajari perubahan iklim bumi di masa lalu, maka pemanasan global di masa yang akan datang tetap diprediksi dengan lebih baik. Kadar CO2 yang tercatat pada 60 tahun yang lalu adalah 315 ppm. Namun, angka tersebut naik terus melebihi 410 ppm pada tahun 2018. Catatan terakhir pada 11 Februari 2021, kadar CO2 tercatat mencapai angka 417,21 ppm. Artinya terdapat 417,21 mg CO2 yang terkandung dalam 1 juta mg udara. Kandungan CO2 di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar dari fosil, baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Bahan bakar digunakan melalui reaksi pembakaran. Gas CO2 hasil pembakaran diemisikan ke atmosfer sekitar 57%, sedangkan sisanya masuk ke laut dan terserap oleh reaksi fotosintesis. Ingatlah bahwa hukum Lavoisier berlaku untuk keadaan ini. Jumlah atom karbon selalu sama baik dalam bentuk CO2 di udara maupun dalam bentuk senyawa lainnya di luar emisi CO2. Oleh karena itu, emisi CO2 di udara inilah yang harus dikurangi. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Sumber panas utama permukaan bumi adalah sinar matahari. Energi yang dipancarkan matahari disalurkan ke bumi berupa radiasi. Kemudian energi ini berubah menjadi panas di permukaan bumi. Energi matahari yang sampai di permukaan bumi dimanfaatkan dalam menunjang aktivitas manusia, seperti mengeringkan baju, mengeringkan hasil pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Radiasi tersebut merupakan gelombang pendek bersuhu hangat. Gelombang pendek bersuhu hangat tersebut tidak perlu diserap oleh permukaan bumi. Sebagian lagi dipantulkan kembali menuju luar angkasa berupa gelombang inframerah, sehingga suhu permukaan bumi tidak akan kelebihan panas. Gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida atau CO2, gas metana, CH4, klorofluorokarbon, CFC, nitrogen monoksida, NO2, nitrogen dioksida, NO, dan belerang dioksida, SO2, yang berada pada atmosfer bumi menyerap energi dari gelombang pada rentang panjang gelombang 5-50 nm. Molekul-molekul gas rumah kaca menyerap energi untuk dapat bervibrasi dan berotasi, dan sebagian besar energi lainnya dipancarkan lagi ke permukaan bumi. Akibatnya, gelombang inframerah tidak dapat dilepaskan menuju luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali menuju bumi, sehingga kebutuhan suhu rata-rata 15 derajat Celcius untuk permukaan bumi dari efek rumah kaca dapat terpenuhi. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca berfungsi untuk menjaga agar suhu antara siang dan malam tidak berbeda jauh dan menjaga suhu bumi tetap hangat. Jika pada atmosfer bumi kekurangan gas rumah kaca, suhu bumi akan menurun dan permukaan bumi akan ditutupi angin bas. Anomali efek rumah kaca. Jika jumlah gas rumah kaca pada atmosfer berlebihan, peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.2. Kini temperatur yang dihasilkan oleh inflasi gelombang panas gas rumah kaca terhadap bumi telah meningkatkan temperatur bumi sebesar 0,6 derajat Celcius sampai dengan 0,9 derajat Celcius. Proses ini digambarkan dalam gambar 8.13. Keterangan gambar 8.11. Angka 1. Radiasi matahari mencapai atmosfer bumi. Beberapa di antaranya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Angka 2. Sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan, memanaskan bumi. Angka 3. Panas memancar dari bumi menuju ruang angkasa. Angka 4. Sebagian dari panas ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, menjaga bumi tetap hangat dan menopang kehidupan. Langkah 5.
Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pertanian dan permukaan lahan meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Makanan, gas rumah kaca ini menyebabkan panas ekstra dan menyebabkan suhu bumi naik. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Kalian sudah mengetahui bahwa penyebab peningkatan suhu permukaan bumi adalah peristiwa efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas rumah kaca yang menyumbang pada atmosfer bumi. Salah satunya adalah gas CO2 yang banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia. Apa saja aktivitas penghasil gas CO2? Mari kita telusuri bersama-sama. 1. Kegiatan terkait alih fungsi lahan. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak menyadari bahwa telah melakukan berbagai aktivitas yang berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satu aktivitas manusia yang berdampak buruk adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, khususnya lahan hutan, selain mengurangi habitat hewan, tumbuhan, bahkan mengganggu keanekaragaman hayati, ternyata juga memiliki peran dalam peningkatan suhu udara. Alih fungsi lahan dilakukan dengan cara yang paling umum yaitu membakar lahan hutan. Hal ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca atau CO2 dan gas karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, pembalakan liar yang marak terjadi belakangan ini juga ikut andil dalam pengurangan populasi pohon di hutan. Pembalakan liar adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang berasal dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Kegiatan ini tidak terkendali dan tanpa disadari populasi tanaman yang menyumbang gas O2 dan penyerap CO2 berkurang. Seperti yang telah kalian pelajari, gas CO2 merupakan salah satu gas efek rumah kaca. Semakin tinggi gas efek rumah kaca, maka semakin panas bumi. Di sisi lain, bagi tumbuhan, gas CO2 ini digunakan dalam proses fotosintesis. Dengan demikian, bagaimana hubungan adanya tumbuhan terhadap peningkatan suhu bumi? 2. Penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. Siapa ini? Pernahkah kalian mendengar nama freon? Dan apa saja yang berhubungan dengan freon? Freon adalah nama dagang dari senyawa fluorofluorokarbon. Senyawa ini mengandung 3 jenis atom dari unsur fluor atau Cl, fluor atau F, dan karbon atau C. Fluorofluorokarbon sering ditulis dan disebut sebagai CFC. Freon umumnya berupa gas tidak berwarna atau cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap pada suhu kamar. Maka untuk apa sajakah freon? Indonesia sebagai negara bereklim tropis serta berisi gedung fasilitas di kota-kota besar yang memerlukan pendingin ruangan menyebabkan penggunaan freon menjadi kebutuhan. Freon 11, 12, atau 22 banyak dimanfaatkan sebagai bahan refrigeran atau bahan pendinginan ruangan dalam sistem pendinginan ruang atau air, kulkas, dan bahan aerosol. Pembuatan freon berkembang sejak tahun 1930, namun karena menimbulkan penipisan ozon, membentuk lubang pada ozon di atas wilayah Antartika, dan meninggalkan efek rumah kaca, maka melalui perjanjian Montreal yang dibuat oleh PBB pada tahun 1987, penggunaan freon dibatasi. Mengapa demikian? Karena sekitar 90% ozon terdapat pada lapisan stratosfer yang mempunyai ketinggian 12 sampai 30 km dari permukaan bumi. Tidak seperti ozon yang terdapat pada lapisan troposfer atau pada permukaan tanah. Ozon yang terdapat pada lapisan stratosfer ini adalah ozon baik karena menyaring sebagian besar radiasi sinar ultraviolet tipe B yang berbahaya. 3. Aktivitas kendaraan bermotor.
menunjukkan pada tahun 2019 populasi seluruh kendaraan di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta unit atau terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 5,3%. Lalu apa akibatnya? Udara adalah faktor penting dalam kehidupan. Akibat aktivitas kendaraan bermotor meningkat, maka emisi gas buang hasil reaksi pembakaran juga meningkat sehingga menyebabkan pencemaran udara, terutama di perkotaan yang mencapai angka 70%. Gas-gas buang hasil reaksi pembakaran mengandung gas nitrogen oksida atau NOx, gas sulfur dioksida atau SO2, gas karbon monoksida atau CO, gas metana atau CH4, dan pencemar partikulat berupa hidrokarbon dan logam tunggal. Kalian tahu bahwa bahan bakar kendaraan bermotor baik bensin maupun solar berasal dari minyak bumi yang mengandung atom karbon atau C dan hidrogen atau H, yaitu senyawa hidrokarbon CXHY. Senyawa hidrokarbon yang dimaksud adalah heptana atau C7H12 dan isooctana yaitu C818. Persamaan reaksi kimia yang terjadi dalam catalytic converter ditulis sebagai berikut. A. Mengubah gas NOx menjadi gas N2 dan O2. B. Mengubah gas CO menjadi gas CO2. C. Mengubah cairan CXHY dalam bahan bakar menjadi gas CO2 dan uap H2O. Berdasarkan persamaan reaksinya itu, ternyata penggunaan alat catalytic converter pada mesin kendaraan bermotor dapat mengurangi emisi gas beracun namun tetap dihasilkan gas karbon dioksida. Hal ini akan terus berdampak pada pemanasan global. Selain itu, gas-gas buang ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yaitu penyakit, kanker, gangguan terhadap pernafasan, sistem metabolisme tubuh, fungsi hati, kinerja hemoglobin dan darah serta menurunnya tingkat kecerdasan. Solusi mengatasi pemanasan global, penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi terbaru. Beberapa contoh pengembangan teknologi yang masuk di tahap pengembangan atau riset saat ini adalah sebagai berikut. 1. Teknologi kendaraan hybrid yang menggunakan bahan bakar listrik dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik. 2. Riset nanomaterial untuk produksi skala besar sel surya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan sektor industri sebagai sumber energi listrik. 3. Pengembangan mesin untuk bahan bakar biogas, biodiesel dan bahan bakar sejenis. Dulu bahan bakar biogas, biodiesel dan sejenisnya masih memerlukan campuran bahan bakar solar agar mesin dapat bekerja. Kini sudah banyak riset yang mengembangkan dan memodifikasi suhu kadar mesin sehingga mesin dapat bekerja tanpa perlu lagi menggunakan bahan bakar solar sebagai bahan bakar pengganti. Kemudian mesin seperti ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk keperluan genset untuk pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan dan lainnya. Gaya hidup yang berkelanjutan. Mengapa kalian harus menumbuhkan gaya hidup yang lebih hemat energi? Pemerintah Indonesia sangat berupaya untuk membangun pembangkit listrik sumber energi alternatif dan membangun fasilitas transportasi umum yang lebih memadai dan ramah lingkungan. Namun dalam proses persiapan bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama yang digunakan saat ini. Di tengah penggunaan bahan bakar fosil menghasil CO2 yang besar sebagai sumber energi utama, hampir seluruh aktivitas manusia sangat membutuhkan energi listrik saat ini. Oleh karena itu, melakukan penghematan energi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kalian dapat mulai dengan melakukan banyak hal kecil yang sederhana seperti minimalisir
mematikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan, mematikan lampu dan AC, jika meninggalkan ruangan, mematikan lampu kamar atau menggunakan lampu tidur dengan daya rendah pada malam hari dan lain-lain. Selain itu, CFC dan aerosol kaleng penyemprot, contohnya hairspray dan lain-lainnya, juga turut andil dalam terjadinya efek rumah kaca. Oleh karena itu, kalian harus memiliki produk-produk elektronik yang tidak menggunakan CFC. Produk-produk elektronik tersebut misalnya adalah AC dan kulkas tidak menggunakan CFC atau freon sebagai cairan yang digunakan dalam proses pendingin pada AC dan kulkas. Kalian juga perlu membiasakan diri dengan beberapa kegiatan baru yang lebih ringan di rumah seperti bersepeda atau jalan kaki, berpergian dalam jarak dekat, serta menggunakan transportasi umum jika berpergian dalam jarak jauh untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Memilih untuk membeli alat-alat elektronik yang hemat daya. Meluangkan waktu senggang untuk berkebun di rumah dengan banyak tanaman di rumah kalian akan mengurangi kadar CO2 di lingkungan rumah kalian, sehingga lingkungan rumah kalian akan lebih asri dan segar. Baik, simpulan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari materi atau bab pemanasan global yaitu bahwasanya pemanasan global itu sangatlah berbahaya disebabkan karena pemanasan global dapat meningkatkan suhu permukaan air laut, mencairkan salju abadi di pegunungan puncak Jaya Wijaya Papua, mencairkan es di kutub, kenaikan permukaan air laut, membuat cuaca menjadi ekstrim. Contoh lain dari dampak pemanasan global yaitu peningkatan kadar CO2 dan lain-lain. Baiklah, kami akan menutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari